Marc Marquez akhirnya resmi didepak dari skuad Ducati. Keputusan mengejutkan ini diumumkan tanpa aba-aba, seolah menjadi klimaks dari hubungan panas dingin antara sang baby alien dan pabrikan asal Italia tersebut. Suasana paddock Ducati pun mendadak berubah. Tak ada lagi senyum dari Marquez, yang kabarnya mengetahui pemutusan kontrak secara sepihak hanya beberapa jam sebelum pengumuman resmi. Sang juara dunia itu tampak kecewa, namun memilih bungkam, membiarkan dunia menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Sementara itu, Ducati dengan cepat mengalihkan sorotan ke Pecco Bagnaia. Rider Italia itu kini digadang-gadang sebagai mesin pembunuh baru Ducati, pengganti Marquez yang dianggap terlalu liar dan sulit dikendalikan. Dalam konferensi pers internal, petinggi Ducati menyebut Bagnaia sebagai senjata utama untuk membungkam dominasi lawan dan membawa pulang mahkota juara dunia. Bagnaia lebih tenang, lebih patuh, dan lebih bisa kami bentuk sesuai kebutuhan tim, ujar salah satu sumber internal Ducati. Keputusan ini langsung memicu reaksi panas dari para penggemar MotoGP. Sebagian mendukung langkah Ducati yang memilih kestabilan, tapi tak sedikit pula yang menyebut langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap ikon MotoGP yang telah menghidupkan kembali euforia tim dengan gaya balapnya yang agresif. Kini, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah ini awal kejatuhan Marquez, atau justru kebangkitan sang alien di tim lain? Sementara itu, Ducati telah menjadikan Bagnaia sebagai peluru andalan mereka, dan tampaknya mereka siap menembak tanpa ragu. Kepastian yang selama ini hanya jadi bisik-bisik paddock akhirnya diumumkan. Ducati resmi memutus kontrak Marc Marquez dan menjadikan Francesco Bagnaia sebagai ujung tombak utama tim. Langkah ini bukan sekadar penyegaran skuad, tapi pernyataan tegas dari Ducati. Bagnaia lebih unggul, lebih stabil, dan lebih menjanjikan dibanding Marquez dalam jangka panjang. Sumber internal Ducati menyebut bahwa performa Marquez memang impresif, namun terlalu agresif dan sulit diprediksi. Beberapa kali gaya balapnya memaksa teknisi Ducati bekerja ekstra keras menyesuaikan setup motor. Berbeda dengan Bagnaia, yang dinilai lebih presisi, disiplin, dan mampu menyatu sempurna dengan karakteristik Desmo Sedici. Pecco adalah rider yang kami butuhkan. Bukan hanya cepat, tapi juga pintar membaca strategi. Dia pembalap yang mengerti motor, tim, dan data. Ini bukan soal gaya, tapi hasil, ujar seorang teknisi senior Ducati. Selama beberapa musim terakhir, Bagnaia menunjukkan perkembangan luar biasa. Konsistensinya menuntaskan balapan, minim insiden, dan kecerdasannya dalam mengatur ban membuatnya jadi favorit di mata manajemen. Ducati tak ragu menyebut Bagnaia sebagai penerus sah dan pemimpin era baru, usai era Marquez. Bahkan, pembaruan kontrak jangka panjang disebut sedang disiapkan, tanda bahwa tim ini siap membangun dinasti bersama Pecco. Sementara itu, Marquez tampak terpukul. Meski belum memberi pernyataan resmi, aura kecewa terlihat dari sikapnya di paddock. Sebuah babak baru telah dimulai, dan kali ini, Bagnaia memegang kendali penuh atas mimpi Ducati. Kabar mengejutkan datang dari paddock MotoGP. Ducati secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak dengan pembalap andalannya, Marc Marquez. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi yang dirilis pada Rabu malam, mengguncang jagat MotoGP hanya beberapa minggu menjelang paruh musim. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh pimpinan Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, disebutkan bahwa pemutusan kontrak ini dilakukan dengan alasan ketidaksesuaian visi dan arah pengembangan tim ke depan. Meski tak dijelaskan secara rinci, rumor yang berkembang menyebutkan adanya ketegangan internal antara Marquez dan jajaran teknis Ducati sejak beberapa seri terakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Marc Marquez atas kontribusinya selama membela tim Ducati. Namun, demi kepentingan tim dan masa depan proyek kami, keputusan ini harus diambil, bunyi pernyataan resmi Ducati. Surat pemutusan kontrak ini praktis mengakhiri kerjasama yang baru saja terjalin selama 1 musim penuh. Marquez yang sebelumnya bergabung dari tim satelit Gresini dengan performa menjanjikan, kini harus mencari tim baru di tengah musim yang masih bergulir sengit. Marc Marquez sendiri belum memberikan pernyataan resmi atas pemutusan sepihak ini. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa pembalap Spanyol itu kecewa berat dengan keputusan tersebut, terlebih karena ia merasa masih mampu bersaing di papan atas. Kabar ini langsung mengundang spekulasi liar di paddock. Beberapa tim besar dikabarkan mulai membuka komunikasi dengan Marquez, termasuk Yamaha dan KTM. Situasi ini membuat bursa transfer pembalap musim ini semakin memanas. Apakah ini akhir dari cerita Marquez bersama Ducati,
Atau justru awal dari kisah baru yang lebih panas? Dunia MotoGP kini menanti langkah selanjutnya dari sang baby alien. Sang baby alien tak tinggal diam. Marquez bersuara usai dicampakan Ducati. Marc Marquez akhirnya angkat bicara setelah dirinya resmi didepak dari Ducati melalui surat pemutusan kontrak sepihak. Dalam unggahan singkat namun tajam di media sosial pribadinya, Marquez menuliskan, "Saya tidak pergi. Saya dipaksa keluar. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar." Pernyataan itu langsung menjadi sorotan. Sang baby alien, julukan yang disematkan karena gaya balap agresif dan kemampuan luar biasa di lintasan, menunjukkan bahwa dirinya belum habis dan tidak akan diam begitu saja. Dari berbagai sumber di paddock, diketahui bahwa Marquez sebenarnya telah beberapa kali berselisih pendapat dengan teknisi utama Ducati terkait pengembangan motor. Ia merasa tak dilibatkan dalam keputusan penting, termasuk arah setting motor yang dianggap tidak cocok dengan gaya balapnya. Kini, situasi berubah drastis. Setelah dicoret dari proyek utama Ducati, Marquez dan tim manajemennya mulai membuka jalur komunikasi dengan beberapa tim rival. Nama Yamaha dan KTM menjadi dua kandidat kuat yang disebut-sebut siap menampung baby alien dengan tangan terbuka. Bahkan, rumor paling liar menyebutkan kemungkinan kembalinya Marquez ke Honda, tim lamanya, dalam proyek besar yang sedang disiapkan untuk musim depan. Sejumlah pengamat MotoGP menyebut ini bisa menjadi titik balik karir Marquez. Ketika Marquez terluka, dia akan bangkit lebih kuat. Dia tidak akan tinggal diam setelah diperlakukan seperti ini, ujar mantan pembalap MotoGP yang kini jadi analis, Jorge Lorenzo. Dunia MotoGP kini menahan napas, menanti kemana arah langkah sang baby alien selanjutnya. Satu hal yang pasti, jika Marquez kembali ke lintasan dengan tim baru, balapan akan jauh lebih panas dari sebelumnya. Mengejutkan datang dari garasi Ducati Lenovo Team. Marc Marquez, pembalap asal Spanyol yang sebelumnya digadang-gadang sebagai ujung tombak proyek besar Ducati di MotoGP 2025, resmi ditolak untuk lanjut membela tim pabrikan asal Italia tersebut. Keputusan yang terkesan mendadak ini memicu gelombang reaksi keras dari penggemar MotoGP di seluruh dunia. Pemecatan sepihak tersebut mencuat ke publik hanya 2 hari setelah kemenangan impresif Marquez di IP Aragon, di mana ia memperlihatkan performa terbaiknya dengan mengungguli rekan setim dan rival-rivalnya. Ironisnya, kemenangan itu justru menjadi pemicu awal ketegangan internal di tubuh Ducati. Ketua Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, akhirnya angkat bicara dalam konferensi pers darurat di markas besar Ducati di Bologna. "Kami menghormati talenta Marc Marquez, namun proyek tim ini bukan hanya tentang menang, tapi juga tentang keharmonisan, konsistensi strategi, dan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa keputusan yang ia ambil di lintasan, terutama akhir-akhir ini, tidak lagi sejalan dengan arah yang kami inginkan," ujar Dall'Igna tegas. Ia menambahkan bahwa kemenangan Marquez di Aragon justru disertai dengan pelanggaran kesepakatan tim terkait strategi balap, komunikasi teknis, dan sikap terhadap rekan setim. Beberapa sumber internal menyebut bahwa Marquez menolak instruksi tim menjelang akhir balapan, memilih untuk memaksakan kemenangan secara agresif, yang nyaris menyebabkan insiden antar pembalap Ducati sendiri. "Kami tidak bisa membiarkan ego pribadi mengancam keselamatan dan filosofi kerjasama dalam tim.